Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muzakir dengan NIM 08011182025005 akan menjelaskan tentang implementasi kombinasi algoritma reverse code 4, one time pad, Vigenère Cheaper, dan reverse code 5 dalam pengamanan pesan. Kemajuan yang pesat yang terjadi di bidang jaringan komunikasi seluler dengan konsep open systemnya memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam jaringan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan proses pengiriman data menjadi tidak aman karena dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil data maupun informasi di tengah jalan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengamanan data ataupun pesan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik penyamaran data yang disebut dengan kriptografi. Terdapat banyak algoritma dalam kriptografi, namun dalam penelitian kali ini akan digunakan 4 algoritma, yaitu algoritma RC4, algoritma one time pad, Vigenère Cheaper, serta algoritma RC5. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enkripsi kunci, enkripsi pesan, dekripsi pesan, dan dekripsi kunci. Pada proses enkripsi kunci, dimasukkan plaintext dan kunci oleh pengguna. Kemudian dilakukan proses enkripsi dengan menggunakan algoritma RC4 dan OTP, sehingga didapatkan ciphertext kunci. Pada proses enkripsi pesan akan dilakukan dengan menggunakan algoritma Vigenère Cheaper dan RC5 dengan kunci yang didapatkan pada proses enkripsi kunci. Lalu akan dilakukan dekripsi sehingga didapatkan plaintext pesan dan plaintext kunci seperti awal. Kemudian untuk perhitungan manual, pertama pada enkripsi kunci akan dilakukan dengan algoritma RC4 terlebih dahulu. Misalnya, plaintext yang kita masukkan adalah matahari dan kunci adalah maka jika. Langkah pertama, plaintext dan kunci akan diubah ke dalam bentuk desimal berdasarkan tabel ASCII sehingga didapatkan plaintext dan kunci sebagai berikut. Lalu untuk langkah 2, kita inisialisasikan larik S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1 sampai S255 sama dengan 255. S-book yang diketahui memiliki panjang 8 byte. Dengan S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, S3 sama dengan 3, S4 sama dengan 4, sampai S7 sama dengan 7, sehingga array S menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti yang terlihat pada tabel 1. Langkah 3, yaitu menentukan nilai kunci, di mana kunci diambil dari 8 karakter pertama dari kunci yang telah dimasukkan pertama tadi, maka dapat dilihat pada tabel 2. Lalu untuk langkah 4, melakukan permutasi nilai-nilai dalam larik S, di mana akan dilakukan key state array atau KSA dengan rumus sebagai berikut. Karena perhitungan menggunakan 8 byte, maka iterasi yang akan dijalani adalah sebanyak 8 iterasi sebagai berikut. Selanjutnya, untuk angka yang kelima, membangkitkan aliran kunci, di mana akan dilakukan pseudo random generation algorithm dengan rumus sebagai berikut, yang akan dilakukan sebanyak 8 kali iterasi. Setelah proses yang telah dilakukan, maka didapatkan kunci dalam bentuk desimal adalah sebagai berikut, kemudian kunci dalam bentuk biner adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan kunci, maka kita akan melakukan enkripsi dengan melakukan operasi XOR antara karakter pada plaintext dengan kunci yang dihasilkan. Maka, dari proses enkripsi RC4, didapatkan ciphertextnya adalah sebagai berikut: KE WF WF LBUO. Kemudian, ciphertext yang telah didapatkan di algoritma RC4 akan dienkripsi kembali dengan algoritma OTP, di mana pada algoritma OTP untuk melakukan enkripsi, kita tinggal meng-XOR-kan antara ciphertext yang telah didapatkan tadi dengan kunci, sehingga didapatkan ciphertext kunci, yaitu sebagai berikut. Setelah proses enkripsi kunci selesai, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses enkripsi pesan. Dalam proses enkripsi pesan akan digunakan 2 algoritma, yaitu Vigenère Cheaper dan RC5. Misalnya plaintext yang kita gunakan adalah bila. Nah, kunci yang digunakan pada proses enkripsi pesan ini adalah kunci yang telah didapatkan pada proses enkripsi kunci sebelumnya. Tetapi untuk kunci yang digunakan pada algoritma Vigenère Cheaper
itu didapatkan dari hasil left shift sebanyak panjang karakter dari ciphertext kunci terhadap plaintext pesan. Diketahui bahwa panjang ciphertext kunci adalah sepanjang 20 karakter. Sehingga left shift-nya yaitu dilakukan sebanyak 20 kali left shift, maka didapatkan kuncinya adalah bila. Dengan menggunakan persamaan 3, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut dan didapatkan ciphertext-nya adalah CQWA. Setelah tahap Vigenère Cipher selesai, selanjutnya akan dilakukan enkripsi kembali dengan algoritma RC5. Pertama, untuk parameter yang kita gunakan adalah sebagai berikut: W sama dengan 16, R sama dengan 2, dan B sama dengan 8. Langkah pertama adalah kita lakukan proses pembangkitan kunci, di mana kunci yang digunakan diubah ke dalam bentuk biner 8 bit sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Lalu untuk langkah selanjutnya kita hitung LI, maka didapatkan nilai L0 sampai L3 sebagai berikut. Setelah kita menghitung LI, langkah selanjutnya adalah hitung SI sampai T-1. Nilai T-nya tadi 6, maka sampai 5. Dengan iterasi sebagai berikut. Maka didapatkan nilai S0 sampai S5. Setelah didapatkan nilai LI dan SI, kita campurkan kedua nilainya dengan menggunakan iterasi sebagai berikut. Maka kita dapatkan nilai S0, S1, S2 sampai S5, kemudian L1, L2, dan L3. Setelah dilakukan proses pembangkitan kunci selesai, selanjutnya kita akan masuk ke dalam enkripsi dengan menggunakan algoritma RC5, di mana blok plaintext kita bagi menjadi dua bagian, yaitu A dan B. Kemudian lakukan enkripsi dengan cara berikut sebanyak R sama dengan 2 putaran dengan iterasi sebagai berikut. Plaintext yang kita dapatkan tadi adalah CQWA. Kita ubah ke dalam bentuk biner, sehingga dengan menggunakan rumus ini, maka didapatkan nilai A dan B sebagai berikut. Lalu untuk putaran 1 dan putaran 2 akan dilakukan proses. Jadi didapatkan hasil enkripsi pesan yaitu bilangan biner sebagai berikut, atau dalam desimal yaitu 5236966770749. Setelah proses enkripsi pesan selesai, maka akan dilakukan proses dekripsi pesan. Nah, pertama, untuk dekripsi pesan kita lakukan dengan algoritma RC5 dengan rumus sebagai berikut. Maka didapatkan dekripsi dengan RC5 yaitu CQWA. Setelah dekripsi dengan RC5, baru kita lakukan dekripsi dengan algoritma Vigenère Cipher. Maka didapatkan pesan yaitu bila, sesuai dengan plaintext awal yang kita masukkan tadi. Lalu untuk dekripsi kunci adalah kebalikan dari proses enkripsi kunci, di mana tahap 1 dengan menggunakan algoritma one time pad dan tahap 2 dengan menggunakan algoritma RC4, sehingga didapatkan plaintext-nya adalah matahari sesuai dengan plaintext awal. Selanjutnya, berikut ini merupakan program yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan kode blocks. Dapat dilihat source code yang saya gunakan di sini. Terdapat algoritma OTP, algoritma RC4, dan RC5. Lalu kita jalankan programnya. Misalnya kita memilih salah satu pilihan, yaitu pertama enkripsi kunci terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan plaintext kuncinya adalah Himastic, kemudian kuncinya adalah matematika. Maka akan didapatkan hasil enkripsi kunci dengan RC4 adalah sebagai berikut. Kemudian enkripsi kunci untuk OTP adalah sebagai berikut. Kemudian
Misal kita pilih enkripsi pesan, kita masukkan plain text-nya misalnya adalah makanan, kunci, di mana kunci tadi didapatkan dari proses enkripsi kunci. Maka kita copy di sini. Nah, maka akan didapatkan hasil kunci Viginer, yaitu AKNANM. Kemudian hasil enkripsi dengan Viginer adalah sebagai berikut. Dan hasil enkripsi akhir dengan menggunakan RC5 adalah dengan karakter sebagai berikut. Untuk melakukan proses dekripsi, kita tutup terlebih dahulu running programnya. Kemudian kita pilih dekripsi pesan. Kita masukkan ciphertext yang telah didapat. Lalu kita masukkan kunci untuk dekripsi RC5. Dan kita masukkan kunci untuk dekripsi Viginer Shipper. Maka akan didapatkan plain text seperti awal, yaitu makanan. Kemudian untuk proses dekripsi kunci juga kita tutup terlebih dahulu programnya. Kita pilih dekripsi kunci, kemudian kita copy untuk yang hasil enkripsi kunci dengan OTP. Kita masukkan, dimana kuncinya adalah matematika. Maka didapatkan hasil dekripsinya, yaitu himastik seperti plain text kunci yang telah dimasukkan di awal tadi. Berikut ini merupakan keseluruhan dari running program yang telah saya buat, di mana proses dekripsi didapatkan kembali plain text pesan maupun plain text kunci yang telah dimasukkan pada proses enkripsi kunci dan enkripsi pesan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah program yang dibentuk untuk mengamankan pesan dengan mengkombinasikan algoritma RC4, OTP, Viginer Shipper, dan RC5 sehingga pesan yang akan diamankan terjaga kerahasiaannya. Kemudian dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa keempat algoritma yang digunakan dapat meningkatkan keamanan pesan yang dienkripsikan agar tidak mudah ditebak oleh pihak manapun. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.